Halo, bertemu lagi dengan saya Fufida. Di sini saya akan membahas mengenai dunia perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, mari kita simak ya. Melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tentunya kesempatan-kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Selain itu, dengan melanjutkan ke perguruan tinggi dapat yang pertama agar memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset dalam diri lebih baik. Selanjutnya, agar memiliki sikap dan mental yang baik karena dibekali hard skill maupun soft skill. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam bekerja atau dalam membuka usaha yang lebih baik dan berkarir lebih cepat. Setelah lulus SMK, mau kemana ya? Ketika lulus SMK itu ada beberapa pilihan, diantaranya ada kuliah, bekerja, mengikuti kursus, atau pelatihan, seperti itu. Nah, skema atau jalur karir lulusan SMK itu yang pertama, kalau lulusan SMK itu ketika lulus itu bisa kuliah bisa di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Kalau bekerja bisa bekerja dan di dunia industri atau berwirausaha. Selanjutnya, proses studi lanjut, mencari dan memiliki program studi. Yang kedua, memilih perguruan tinggi. Kemudian lulusan TKJ mau kemana? Berbagai jurusan yang dapat dipilih setelah lulus SMK diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jurusan teknik komputer. Kemudian itu jurusan teknik informatika. Yang ketiga, jurusan yang bisa diambil itu adalah jurusan multimedia. Nah, kemudian jurusan yang selanjutnya adalah teknik telekomunikasi. Dan kemudian jurusan selanjutnya itu yang bisa dipilih setelah lulusan TKJ itu teknik elektro ya. Selanjutnya, jurusan yang bisa dipilih juga salah satunya adalah manajemen informatika. Kita lanjut. Nah, ini yang suka dengan seni dan ini jurusan yang bisa diambil juga ketika lulusan TKJ, yaitu jurusan animasi ya. Suka gambar-gambar itu bisa dituangkan melalui jurusan animasi. Di kombinasi antara teknik komputer jaringan dan seni ya. Kemudian jurusan yang bisa diambil pula yaitu jurusan jurnalistik. Nah, sekian jurusan-jurusan ya yang bisa diambil, yang bisa dipilih untuk kalian semua ketika lulus dari SMK, terutama bagi kalian yang saat ini ngambil jurusannya teknik komputer dan jaringan. Beberapa tips memilih program studi. Mari kita simak.
Kamu mau kuliah di prodi A, B, C, D, atau E di kampus X, Y, atau Z? Memilih prodi tempat kuliah merupakan hal yang susah-susah gampang. Dibutuhkan pertimbangan yang matang sebelum menentukan dan jangan sampai kamu salah memilih prodi tempat kuliah. Mengapa? Karena kesalahan ini akan membelokkan jalan hidupmu, menjauhkan kamu dari passion kamu dan membawamu masuk ke dalam kehidupan yang tidak kamu sukai, hingga kamu sulit menemukan kenikmatan, keasikan, dan ritme hidup. Bahkan, buat kamu yang sudah merasa berhasil menetapkan pilihan prodi tempat kuliah, tidak ada salahnya kalau kamu memikirkan kembali, apakah pilihan kamu sudah tepat atau cara memilihnya sudah tepat? Oh iya, untuk perhatian, ketika kamu mendaftar kuliah, pilihan yang kamu isi dalam pendaftaran adalah prodi, kepanjangannya program studi, yang kamu isi bukan jurusan ataupun fakultas. So, inilah tips memilih prodi tempat kuliah. Yang pertama, jangan hanya mendengarkan opini teman-teman sekelas saja. Secara statistik, banyak temanmu bilang prodi atau jurusan ini bagus, sedangkan prodi atau jurusan yang itu jelek masa depannya. Hey, duniamu bukan hanya opini teman-teman sekelasmu saja. Bertanya dan berdiskusilah ke orang-orang yang berpengalaman. Gurumu, kakakmu, orang tuamu, paman, tetangga, kakak kelas yang sudah kuliah, atau siapapun tentang dunia perkuliahan. Kamu juga harus bertanya kepada orang yang sudah bekerja di bidang yang ingin kamu tekuni untuk memastikan prospek karir di masa depan. Pokoknya, jangan malu bertanya, atau kamu akan tersesat nantinya. Kalau kamu malu bertanya, atau hanya sedikit bertanya, itu artinya kamu sedang mempertaruhkan masa depanmu sendiri dengan ketidakpastian. Yang kedua, passion dan bakat kamu adalah yang paling penting. Meskipun orang tua kamu menginginkan kamu masuk di prodi ini atau itu dengan alasan masa depannya pasti cerah, bukan berarti kamu harus selalu menurutinya. Saran mereka juga penting, tapi jika saran orang tuamu jauh dari passion kamu, tidak ada salahnya kalau passion dan bakat kamu juga dipertimbangkan. Begitu juga kalau ada saran orang lain yang jauh lebih memahami hal-hal detail dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Berdiskusilah. Intinya, jadilah dirimu sendiri. Hidupmu kamu yang menentukan dan kamulah yang akan menjalani kelak. Tapi, hargai pendapat dan masukan orang lain, terutama orang tuamu. Dengarkan kata-kata mereka, namun jangan membabi buta asal menuruti masukan orang lain yang tidak sesuai dengan passion dan bakatmu. Apalagi kamu masih tidak paham prospek pekerjaannya kelak. Yang ketiga, jangan berpikir naif. Hilangkan anggapan awal bahwa hanya prodi-prodi atau jurusan-jurusan tertentu saja yang kelak menawarkan kesuksesan dan karir cemerlang. Ingat, kuliah di prodi atau jurusan apapun akan berpotensi sukses besar asalkan cocok dengan bakat dan passion kamu. Dan yang terpenting, kamu berkomitmen untuk bekerja keras dan tak pernah berhenti belajar. Kamu juga harus memahami dulu tentang prodi S1, prodi D3, dan prodi D4 atau bisa disebut S1 terapan. Tipsnya, bacalah KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Perpres tersebut menjelaskan apa bedanya S1, D3, dan D4. Yang keempat, pahami dunia kerja sebelum memilih prodi. Ini prinsip. Sebelum memilih prodi yang pas buat kamu harus bisa membayangkan jenis-jenis profesi pekerjaan. Karena selepas kamu kuliah di prodi pilihanmu, tujuan konkretnya adalah untuk mencari pekerjaan yang kelak membuat hidup kamu sukses atau membuka bisnis kamu sendiri. Kalau kamu sekarang hanya bisa menyebutkan 1 atau 2 jenis profesi pekerjaan yang mengarahkan kamu memilih prodi, maka stop! Kamu belum siap menentukan pilihan prodi tempat kuliah. Apalagi kalau itu hanya didasari oleh opini teman-teman sekelas, opini orang-orang lain yang juga memiliki keterbatasan pengetahuan, atau pengetahuanmu memilih prodi itu hanya sebatas kamu merasa mampu di mata pelajaran di bangku SMA. Misalnya, memilih prodi yang namanya sama dengan mata pelajaran di SMA. Misalnya, matematika, biologi, kimia, fisika. Itu tidak masalah, fine-fine saja. Asalkan memang sesuai dengan passion dan bakatmu. Dan kamu tahu prospek dan profesi pekerjaan apa yang akan kamu tekuni seusai lulus dari prodi-prodi tersebut. Yang paling penting, sebelum menetapkan prodi pilihanmu, kamu harus tahu jenis-jenis profesi pekerjaan di dunia ini sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kamu memilih prodi, tapi tidak paham dunia pekerjaan kamu di masa depan. Ibarat kamu membeli kucing dalam karung.
kamu harus mampu menentukan beberapa pekerjaan yang cocok dengan passion dan bakatmu, serta apakah kamu nyaman bekerja dan menjalani profesi tersebut. Selain itu, kamu juga harus bisa memahami apakah profesi pekerjaan itu juga menawarkan income dan prospek karir yang baik. Prinsipnya harus ada keseimbangan. Kamu jangan hanya mengejar gaji gede, tapi kamu tidak nyaman menjalani profesi tersebut. Atau sebaliknya, jangan hanya mikirin passion dan bakatmu, tapi tidak memahami sama sekali bagaimana prospek ke depannya. Nah, kini saatnya kamu memperdalam pengetahuanmu tentang jenis profesi pekerjaan di dunia ini. Baru setelah itu kamu bisa menentukan mana yang cocok dengan passion dan bakat kamu. Kuaklah sedalam-dalamnya, seluas-luasnya dan setinggi-tingginya tentang jenis-jenis profesi pekerjaan di dunia ini. Bahkan sampai yang unik atau pekerjaan yang selama ini kamu anggap tidak pantas berada dalam list pilihan hidup kamu. Misalnya jadi salesman. Kamu pasti membayangkan seseorang yang berdasi dan berjalan kemana-mana. Dia mengetuk pintu dari rumah ke rumah. Dia mampu bertutur kata santun dan terlihat sangat meyakinkan ketika menawarkan sesuatu. Kali ini, mari kita bicarakan seorang salesman yang barang jualannya berupa alat berat. Misalnya, ekskavator, yang rata-rata seharga 5 miliar rupiah. Ekskavator harga segitu masih termasuk yang ukuran kecil sampai dengan menengah. Asumsinya, kalau salesman tersebut berhak mendapatkan fee penjualan 1% dari setiap ekskavator yang dijualnya, maka 50 juta rupiah akan dia kantongi dari penjualan per unitnya. Kalau dalam setahun dia mampu menjual 10 unit, maka 500 juta akan dia bawa pulang. Itu belum terhitung gaji bulanan dan tunjangan lainnya. Sekarang bayangkan kalau alat berat yang dijual rata-rata seharga 10 miliar hingga 25 miliar rupiah. Berapa fee yang akan berhasil dia dapatkan? Untuk profesi ini sangat dibutuhkan kemampuan komunikasi dan presentasi yang sangat handal. Mau kuliah di prodi apapun, kalau skill komunikasi dan presentasinya pas-pasan, ya percuma kalau mau jadi salesman yang sukses. Contoh profesi pekerjaan lainnya yang jarang kita ketahui, yaitu menjadi penyelam profesional yang bersertifikasi. Tahukah kamu? Ketika seorang penyelam mendapatkan job menyelam untuk melakukan pekerjaan penyambungan kabel di dalam laut, melakukan pengelasan di dalam air, atau melakukan inspeksi infrastruktur bawah air, maka tarif termurah yang harus dibayarkan pemilik pekerjaan kepadanya adalah $500 per jam. Wow, bisa dibayangkan berapa jam dia menyelam dalam sehari dan berapa kali dia menyelam dalam sebulan. Profesi seperti itu sangat diakui di dunia internasional loh. Satu lagi yang mungkin belum pernah kamu ketahui, yaitu profesi supir truk besar atau biasa dikenal dump truck di pertambangan batubara atau emas. Ternyata, 30% di antara mereka adalah kaum hawa atau serikandi-serikandi yang ulet dan dianggap memiliki ketahanan tinggi untuk melakukan pekerjaan pengangkutan sisa galian penambangan. Truk yang diameter rodanya bisa mencapai 3 hingga 5 meter itu menawarkan pendapatan yang menggiurkan bagi siapapun yang mampu mengoperasikannya dengan baik. Dan dibutuhkan ribuan orang yang berkompeten untuk mengoperasikan truk-truk tersebut. Nah, itu baru sekelumit 3 contoh jenis pekerjaan di dunia ini yang jarang diketahui secara lengkap. Masih banyak jenis pekerjaan lain yang cukup unik namun prospektif. Misalnya, peternak ikan hias yang diekspor ke luar negeri dengan omset miliaran per bulan. Koki atau chef yang berhasil memiliki restoran. Penulis buku atau pemilik blog terkenal yang diisi dengan pengalaman traveling ke berbagai tempat di Nusantara atau di berbagai negara. Konsultan khusus bagi atlet-atlet golf ketika menentukan peralatan mana yang cocok bagi karakter si atlet. Agen asuransi yang setiap tahun selalu mendapatkan bonus miliaran plus tamasya ke Rusia, Cina, Korea, Amerika, Spanyol, dan sebagainya karena berhasil menjual banyak polis. Sekali lagi, sebelum memilih prodi, pahamilah pekerjaan-pekerjaan itu mulai dari yang unik-unik sampai dengan yang umum-umum. Misalnya, menjadi dokter umum, polisi, tentara,
pilot, arsitek, banker atau akuntan, dokter gigi, dokter hewan, peneliti, marketing, guru atau dosen, pengacara, hakim, notaris, penerjemah bahasa, guide pariwisata, engineer, manajer, blogger, perawat, perekam medis, bidan, sekretaris, fotografer, ahli purbakala dan sejarah, reporter, wartawan, pembawa acara, dan masih banyak lagi. Setelah kamu pahami profesi pekerjaan di dunia ini sebanyak-banyaknya, kemudian bayangkan dirimu bekerja pada profesi-profesi tersebut. Dan coba jawablah pertanyaan ini. Nyamankah kamu bekerja seperti itu? Cocokkah dengan passion dan bakatmu? Misalnya, seandainya kamu menjadi dokter. Kata orang, jadi dokter itu keren dan terhormat. Apalagi kita lihat banyak dokter yang kaya dan banyak duitnya. Itu betul dan itu kenyataan. Meski tidak 100% dokter kaya loh. Jadi, wajar toh kalau banyak orang berlomba-lomba ingin masuk fakultas kedokteran. Tapi ingat, masyarakat kita paling gampang kalau melihat sesuatu dari kulitnya dan menilai sesuatu dari hasil akhirnya. Jarang sekali kita memahami apa di balik itu semua. Bagaimana perjuangan berat mereka menyelesaikan studi hingga jadi dokter spesialis bertahun-tahun lamanya. Jauh lebih lama dari waktu studi kalau kuliah di prodi-prodi lainnya. Dan berapa biaya yang harus dikeluarkan hingga menjadi dokter spesialis? Kamu tahu, jadi dokter itu harus siap 24 jam mengabdikan diri untuk menolong sesama. Bahkan harus siap hingga larut malam. Intinya, kalau itu memang sesuai dengan passion dan bakat kamu, berjuanglah agar kamu bisa diterima di fakultas kedokteran. Tapi, kalau kamu tidak kuat melihat darah ataupun tidak tahan bau darah, so, hati-hati kalau sampai latah ikut-ikutan teman-teman kamu masuk fakultas kedokteran. Karena bisa jadi, itu sebenarnya bukan passion kamu. Yang kelima, sebutkan 5 perusahaan yang siap menerima kamu bekerja ketika kelak lulus dari sebuah prodi. Yap, kalau kamu sudah bisa memahami plus minus berbagai profesi pekerjaan di dunia ini sebanyak-banyaknya, apalagi bisa menentukan mana yang kira-kira cocok dengan karakter, passion, dan bakatmu, maka kini saatnya menentukan 2 atau 3 di antaranya yang kamu pilih untuk jadi tempat kuliah yang paling cocok buat kamu. Kemudian, untuk masing-masing prodi alternatif pilihanmu tersebut, kamu harus mampu menyebutkan minimal 5 perusahaan besar yang di masa depan siap menerima kamu setelah lulus kuliah. Atau kamu mantap mau jadi pengusaha, itu juga boleh. Pokoknya, ibarat memasuki sebuah ruangan melalui sebuah pintu, kamu harus bisa mengetahui apa yang berada di dalamnya. Jangan hanya tahu kulitnya saja, lalu menjatuhkan pilihan. Yang keenam, yakinkan kembali pikiranmu. Semua prodi menawarkan kesuksesan. Sekali lagi yang harus kamu yakini adalah sukses tidak sama dengan atau tidak hanya ditentukan oleh prodi tempat kuliah. Tidak ada prodi suram di dunia ini. Semua prodi memungkinkan kamu untuk sukses, asalkan cocok dengan passion dan bakatmu, serta ditambahi dengan kerja keras. Yang ketujuh, pahami, mendapat pekerjaan bagus dan sukses dalam karir tidak tergantung dari gelar, tapi kompetensi. Gabungan passion, bakat, dan kerja keras akan menghasilkan kompetensi yang tertanam dalam dirimu ketika kamu lulus kuliah. Kompetensi inilah yang akan membawamu pada kesuksesan. Bukan sekedar gelar yang menentukan masa depanmu. Bukan gelar, tapi kompetensi. Inilah yang dibutuhkan di dunia nyata. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah gabungan antara hard skill, soft skill, dan kejujuran, moral, serta integritas. Kesemuanya harus berada dan terbentuk di dalam diri kamu ketika kamu kelak dinyatakan lulus dan layak untuk diwisuda. Hard skill adalah seluruh ilmu pengetahuan yang kamu pelajari selama kuliah di prodi tertentu. Ukuran prestasi untuk hard skill ditentukan oleh berapa IPK yang berhasil kamu raih. Soft skill adalah communication skill, leadership,
teamwork skill, presentation skill, problem solving skill, kemampuan mengambil keputusan terbaik di saat yang tepat, dan lain-lain. IPK tinggi masih kurang kalau tidak disertai soft skill yang lengkap. Ingat ya, kalau kamu kelak jadi mahasiswa, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, alias mahasiswa kuliah pulang, yang hanya mengejar IPK tinggi saja. Soft skill juga harus dipersiapkan, bisa dilatih di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Yang ke-8, tetapkan pilihan prodi. Nah, sekarang mari kita pertajam lagi bagaimana memilih prodi yang tepat. Ingat, setiap prodi harus kamu kaitkan dengan profesi pekerjaan. Masing-masing harus kamu analisa. Misalnya, kata orang prodi itu keren dan gajinya besar. Di sisi lain, analisa kamu harus dicocokkan dengan apakah kamu nyaman bekerja pada profesi tersebut? Apakah cocok dengan passion dan bakatmu? Lebih ke arah mana bandul bergoyang? Pilihan terbaik tentunya harus imbang kan? Jangan sampai hanya merasa cocok dengan passion, tapi kamu tidak yakin sama sekali dengan karir dan masa depannya. Dan jangan hanya dengar kata orang, pekerjaan itu keren, gajinya gede, tapi tidak sesuai dengan passion dan bakat. Usahakan tentukan 2 hingga 3 prodi yang cocok buat kamu. Jangan hanya satu prodi saja, karena bisa saja kamu diterima di pilihan kedua atau ketiga. Dan jangan asal memilih ketika kamu harus menentukan prodi-prodi cadangannya. Yang ke-9, tapi jangan takut bersaing, perhitungkan dengan matang. Ketika kamu menghindari persaingan sengit di prodi-prodi favorit, lalu memilih prodi yang paling sepi peminatnya, tapi jauh dari passion kamu. Wah, perhatian, kuliah itu bukan asal diterima di perguruan tinggi yang menurut kamu favorit, tapi prodinya asal milih dan asal keterima. Mau prodi apapun, favorit atau yang kurang favorit, it's okay. Yang terpenting, harus kamu perhitungan baik-baik dan buat strategi yang matang. Yang ke-10, cari seluk-beluk prodi dan kampusmu. Sebelum menentukan pilihan prodi, kamu juga harus yakin dengan kampusnya. Kamu perlu membaca kurikulum prodi atau jurusan yang ingin kamu pilih. Selain itu, kamu juga harus tahu keunggulan-keunggulan kampus tersebut. Misalnya, apakah kampus sudah menjalin kerjasama dengan banyak pihak? Misalnya perusahaan dari dalam atau luar negeri, atau kampus mitra dari dalam dan luar negeri. Apakah kamu ketika lulus kelak akan menerima sertifikasi dari kampus, yaitu sertifikat keahlian yang diakui oleh dunia kerja dan dunia internasional, selain ijazah dan transkrip tentunya? Apakah kampus menawarkan program magang ke luar negeri atau program pertukaran mahasiswa dengan kampus luar negeri? Apakah kampus menyediakan berbagai macam beasiswa, baik dari sumber internal atau dari mitra luar kampus? Dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu kamu ketahui. So, untuk mengetahuinya, kamu bisa browsing di internet ataupun datang langsung ke kampus yang kamu minati dan bertanyalah sepuasmu. Yang ke-11, pahami jalur penerimaan di setiap perguruan tinggi. Nah, ini tentang strategi agar bisa diterima. Kamu harus mencari tahu dan memahami jalur-jalur penerimaan masing-masing perguruan tinggi. Mulai dari gelombang jalur undangan tanpa tes tulis sampai dengan jalur tes tulis setiap gelombang. Selain itu, kamu juga perlu mengetahui strategi pada masing-masing gelombang. Tanyalah senior-seniormu yang berhasil menembus SNMPTN atau SBMPTN atau jalur mandiri. Baik jalur undangan tanpa ujian tulis maupun jalur tes tulis. Bisa juga kamu cari-cari saja di Google. Akan banyak tips dan kisah pengalaman mereka yang bisa kamu dapatkan. Atau pelajari dengan cermat website resmi kampus yang biasanya memuat syarat dan prosedur pendaftaran.
Pahami apa bedanya jalur penerimaan S1 dan diploma. Baik S1 maupun program diploma memiliki jalur undangan tanpa ujian tulis dan jalur ujian tulis. Pelajari daya tampung masing-masing. Persiapkan strategi untuk menembusnya. Pertama-tama, sebaiknya cobalah menembus jalur tanpa ujian tulis. Karena biasanya daya tampung untuk jalur ini adalah 50% dari total daya tampung per angkatan. Persiapkan rapormu, piagam, sertifikat kejuaraan yang pernah kamu raih. Usahakan prestasi itu minimal kompetisi di level provinsi, nasional, atau bahkan internasional. Baik itu kompetisi di bidang iptek, olahraga, maupun seni. Untuk prestasi belajar di rapor, usahakan kamu selalu berada di dalam 40% terbaik di kelas, terhitung sejak semester 1 hingga 5. Semua itu harus kamu siapkan strategi dan seluruh dokumennya sejak dini. Sebaiknya kamu coba semua jalur, baik jalur SNMPTN maupun jalur tanpa ujian tulis Prodi D3 dan D4. Lebih bingung memilih karena kamu diterima semua pilihan jalur yang kamu daftar daripada kebingungan hanya mendaftar satu jalur saja tetapi gagal. Kalau kamu tidak berjodoh dengan jalur tanpa ujian tulis ini, maka perjuanganmu akan berlanjut ke medan laga jalur ujian tulis. Tipsnya, belajarlah dengan baik dan carilah kisi-kisi soal tahun-tahun sebelumnya. Meski tidak sama persis, namun biasanya ada kemiripan tipe soal-soal yang keluar dalam ujian. Cermati jadwal penerimaan mahasiswa baru dan masing-masing kampus. Jangan sampai ketinggalan atau terlalu mepet pada deadline. Persiapkan dari sekarang. Oke, semoga sukses ya. Pilih prodi yang tepat bagimu dan perjuangkan hingga sukses. Nah, itulah materi tentang dunia perguruan tinggi ya. Nah, untuk lebih lanjutnya apabila ada yang masih mau ditanyakan bisa langsung saja di kolom komentar atau kalau mau tetap muka langsung bisa langsung menuju ke ruang BK SMK Muhamka. Terima kasih.